Jadi kan ada istilah Indonesianis ya. Itu orang non-Indonesia yang entah karena kuliah, riset, tahu banget tentang Indonesia. Mungkin dia belum pernah ke Indonesia tapi istilahnya gemar banget dengan hal-hal Indonesia. Gue pernah disamperin sama salah satu Indonesianis ini, ditanya, "Hey, can you explain to me the concept of pamali?" Bingung gue. Gimana jelasinnya pamali ya? Di Switzerland gak ada ya? Nggak ada. Akhirnya gue cari-cari lah. Jadi ternyata emang kata dasarnya itu pemali. Maksudnya? Kita nyebutnya pamali. Pemali. Pemali. Oh, berarti Mali kata dasarnya. Bukan. Oh, kata dasarnya pemali. Bukan lari jadi pelari gitu, enggak. Mali Mancing jadi jadi pemali. pemancing gitu, enggak. Mali gak ada ya Mali? Nggak ada. Mali jadi pemali. Jadi Nggak pemali. Ahli pamali apa? Pemalis mungkin. Pemali. Tadi kan Indonesianis. Oh iya benar. Kan kalau misalkan lagi kurang kerjaan kan gue suka buka KBBI juga tuh ya. Karena aku tahu engkau begitu. Bukan. Bukan. Itu KKEB. Oh, salah. Salah. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau di situ pemali artinya adalah pantangan atau larangan berdasarkan adat. Masih kurang puas juga gue buka Kamus Bahasa Sunda. Di situ tulisannya tidak boleh melakukan perbuatan tertentu karena nanti akan ada akibatnya. Oh. Masih bingung tapi gue. Akhirnya nemu gue Bob, kenapa pemali. Jadi dulu ada sungai namanya Pemali. Ini batas antara wilayah orang Sunda sama wilayah orang budaya Jawa. Sungai itu gak boleh dilewatin karena kan bukan daerah lo. Pemali. Iya, Pemali. itu tandanya pembatas antara dua wilayah. Jadi orang yang mau nyebrang dianggap pamali atau pantangan karena itu wilayah orang lain. Oh, pada saat itu ya berarti tanah Sunda dan tanah Jawa nih ya. Dipisahkan oleh sungai Pemali tadi. Pemali di Pemalang bukan? Enggak ya? Bedain lagi, ini peta buta kayak gini jadinya nih. Jauh nih, Beda ya? Bener. jauh. Kalau ngomongin pamali di Indonesia tuh banyak banget. Misalnya katanya kalau misalkan lo fotonya jumlahnya ganjil, ntar ada muncul penampakan. Kebetulan kita bertiga nih. Kalau foto shoot berarti ada setan terus. Emang selama ini nggak deh? Ya juga sih, selalu ada sih. Iya kan? Kalau misalnya sobat BKR merhatiin semua foto kita bertiga pasti nyadar sih. Ada. Pokoknya ini lo jadi kuis aja. Kalau misalnya lo bisa tahu itu letak setannya di mana, lo dapat hadiah. Asli. Ada juga pantangan duduk di depan pintu. Pernah denger gak? Pernah. Logikanya ngalangin gak sih? Betul. Kayak Iya sih. ngapain lo ada di depan pintu? Ada tahu pintu gitu yang bisa kebuka ya kan? Terus kalau misalkan kena anak kecil, anaknya nangis lah kan, salah anak kecilnya gitu kan. Ini ada juga nih, makan jangan sambil tiduran. Paling Satu gak enak emang sambil nggak enak. tengkurap gak enak. Nah, Lu makan ketoprak pagi-pagi sambil tengkurap, tuh gue nyoba gak enak. Iya. tapi pamalinya katanya itu nanti pala lu bisa gede. Pak D. Emang iya? Pamalinya gitu. Nah, tapi kalau balik lagi ke logikanya, kan ada gaya gravitasi ya. Kalau misalnya lu tiduran, keselak takutnya. Kalau emang lo nantangin gravitasi banget, sekalian aja lo makannya sambil bungee jumping. Nah, bener. Itu berarti ada pengaruh kesehatan sebenarnya kan? Betul. Karena gerakan peristaltik dan segala Apa macam itu coba kan. tuh peristaltik? Gak ngerti. Gue anak IPA dulu. Oh, iya. Nah, ini ada juga nih. Bentar nih Ciao, ada telepon nih Ciao. Halo. Iya, dengan saya sendiri. Dari customer service Dana. Ciao. Kayaknya Kang tipu nih Ciao. Loudspeakerin aja Bob. Jangan-jangan jebakan Batman tuh Ciao. Nah, kata gue sih mendingan kerjain balik. Iya, oke. Hah? Jadi aplikasi Dana saya dibekukan? Oh gitu. Oke, boleh deh Mas, dibukain aja. Nama ibu saya Mawar Mekar. Lahirnya di Burkina Faso tanggal 8 bulan 8 tahun 88 Mas. Lah iya beneran Mas. Pas saya lahir bapak saya tuh lagi jadi pawang binatang di sana. Nama binatang peliharaan kucing saya namanya Mati. Jadi saya dibilang ngerjain Mas. Apa gak kebalik Mas? Lagian ngadalin kadal ya sulit lah bos. Tapi emang ya lagi rame tuh di sosial media postingan kasus penipuan pura-pura jadi customer service-nya Dana. Ini dari yang gue baca. Jadi modusnya tuh bilang kalau aplikasi Dana lo bermasalah. Nah kalau ada yang kayak gini kita harus selalu monitor dulu nomornya.
Gue sih udah langsung curiga ya kalau pas nomornya itu pakai provider biasa. Udah gitu tuh suka ketebak loh, Cel. Logatnya itu semua sama. Iya sih bener. Nah, ada nih cewek yang paling bisa dipercaya buat kita ngadu-ngadu urusan kayak gini. Siapa, Cel? Siapa namanya, Cel? Namanya Diana, digital assistant yang bisa diakses lewat aplikasi Dana. Nah, lo kan udah tahu ini penipuan. Nomor si penipu tadi lo cek di Dana Protection. Tuh tulisannya, bukan dari Dana. Terus lo klik nih tombol laporkan. Jadi si penipu bisa ditindaklanjuti biar nggak ada yang ketipu lagi. Boleh juga nih Dana. Intinya monitor, konfirmasi, lapor. Awas jebakan Batman, modus penipuan CS palsu. Ya udah, lanjut lagi deh kita ceritanya. Katanya kalau potong kuku nggak boleh malam-malam, Gue pernah denger juga tuh. ya kan? Mungkin dulu gelap kali. Dulu kakek nenek gue sempet loh pakai lampion. Belum ada listrik. Jadi kalau misalnya zaman-zaman lampu aja susah, motong kuku bahaya kali. Mungkin gitu Di ya. zaman dulu kan potong kuku kan belum ada alat gunting pakai mandau kan rata-rata. Buset. Oh iya, gue pikir parang. Iya. Kayak rautan pensil gitu kan yang diputar-putar kan. Wah. Iya. Kayak serem ya. Nah, ada juga pantangan untuk nyapu di malam hari. Apa kabar petugas oranye yang nyapu ketika lagi gelap-gelap? Ketika kita udah di jalan jam 5 pagi, jam 6 pagi udah bersih. Iya. Itu kan mereka nyapunya malam-malam. Katanya soalnya kan nyapu di malam hari bisa membuang rezeki dalam rumah. Lah, dia cari rezekinya apa gitu? Makanya. Gak valid dong ini. Gak valid. Terus pantangan untuk ibu hamil nggak mengejek seseorang. Katanya kan ntar ketulak lo kemakan omongan lo gitu. Ketulak tuh apa tuh? Itu kemakan omongan. Bahasa apa tuh ketulak kalau boleh tahu? Nggak tahu juga gue. Salah ngomong dong lo tadi. Itu benar, ketulak. Kemakan Ketulak omongan. Ketulak. Ketulak emang Lu Mbak? gak pernah kata-kata Enggak. ketulak. Ketulak. Ketulak Ketulak. kemakan omongan. Iya ya, ketulak ya. Wah, nggak tahu hidup nih dia nih. Tapi mungkin emang pemikirannya itu kan ibu lagi ada nyawa di dalam perutnya. Jangan betul-betul aja lu ketulaknya gak ngerti loh. Nah ini gue lebih ngerti kalau ini karma kali bukan ketulak. Ya itu kemakan omongan kan. Ada penjelasannya tadi. Nggak puas. Kompetitif. Kalau misalnya ada pantangan untuk tidak pura-pura menangis, ini dampaknya bahaya loh. Sebelum dampaknya boleh gak yo? Situasi apa sih yang pantas untuk pura-pura nangis? Emma Stone di film-filmnya lo kira nggak nangis? Iya. Acting. Iya. Itu kan emang pekerjaan. Berarti semua nominasi Oscar yang dia Iya. nangis di filmnya itu pamali tuh. Lu patokannya Emma Stone lagi kesannya gak ada aktris lain yang pernah nangis. Oke. Lu pernah ngeliat Chuck Norris nangis gak? Belum itu. Van Damme nangis juga kayaknya. Steven enggak Seagal ya. nggak pernah nangis, Nggak pernah gua nangis. Berarti mereka gak pernah pura-pura. Karena mereka tahu takut pamali. Mereka tahu adat men. Iya. Ngomong-ngomong soal tadi anak kecil pura-pura nangis, nih kalau gue kasih tau akibatnya sebenarnya tuh anak rada durhaka. Kalau lu pura-pura nangis, itu katanya orang tua lu bisa kena musibah. Iya. Oh. Nah, kalau misalkan lu bayangin ada anak kecil, dia pura-pura nangis karena pengen mendapatkan sesuatu dari orang Iya. tuanya Minta misalnya. mainan. Minta mainan, Gak dibeliin. gak mau makan, Iya. gak mau mandi gitu kan. Tantrum kan langsung. Tantrum dong. Channing tantrum. Ya. Ya. Allah. Sedangkan kalau dari akibatnya orang tua jadi kena musibah, jatuhnya durhaka. Iya bener. Iya dong. Iya bener. Iya juga sih. Iya kan. Ini deh paling simpel deh, pamali yang paling semua orang tahu standar, gak boleh buka payung di dalam ruangan, Ya, sering dengar gua. ya kan? Mungkin karena rumahnya kecil cuy. Mungkin. Iya kan? Iya. Atau kan lo abis hujan-hujanan, basah tuh payung. Ya kalau habis ngepel seharian, capek, ketika lo nyampe lo buka tuh payung, dekil lagi lantainya. Ini kan situasinya biasanya anak kecil mainan payung di rumah. Habis itu pas dibuka payungnya, terus ntar ibunya kayak ngeliat, jangan dibuka, nggak boleh buka payung dalam rumah. Biasa anak kecil lah. Kenapa? Akibatnya katanya musibah. Oh, musibah. Musibah juga orang rumah yang kena Orang musibah. rumah. Heeh. Kenapa jadi musibah buka payung? Nih, lo buka payung di depan rumah, ada orang masuk ke rumah lo, dia kesandung tuh payung, dia kejedot, berdarah, masuk ke rumah sakit, musibah bukan? Ini kebanyakan nonton Final Destination. Iya benar. Benar. Pantangan untuk nggak siul di malam hari. Ini katanya bisa mengundang datangnya makhluk halus. Nah, itu lebih takut ada yang nyautin sih, ada yang ciulin Iya. balik. Nah, tapi kalau misalkan emang ada orang-orang yang main di kafe gitu, home band cafe, manggungnya malam-malam, lagunya The Siulnya gimana? Contohnya lagu apa ada siulnya? Don't worry. Don't Iya, worry. benar. Oh, Scorpion ya. Iya. Atau ini gue gak tahu cadel apa enggak ya. Gue sering menemukan orang yang kalau ngomong S agak nyiul. Jadi kayak Arya Wicaksono.
gitu. Emang ada yang ngomong ada siulnya? Enggak deh. Gimana gue Nggak ada susah deh. jelasinnya ya? Siapa orang yang lu denger? Nick Shaw. Gak ada. Itu lebih ke cetak-cetuk gitu Iya, kalau Nick Nick Shaw Shaw mah The kan. God Must Be Crazy. Emang Bushman. Pantangan untuk dudukin bantal. Itu katanya bisulan. Ya kan, pernah denger gak? Padahal ya gue pernah denger itu. Nah. Padahal kalau secara logika bisul itu karena lu terlalu banyak makan protein. Ini mungkin lebih ke orang tua kita ngelihat kita habis berak Betul. nggak bersih ceboknya, dudukin bantal. Anjing kan gue yang tidur nanti malam. Tuh anak tinggal di mana tuh? Iya. Iya, kayak nggak boleh deh, yuk. Boleh kita marahin aja nggak Iya. sih? Tadi Bobby iyain gue, jadi iyain lo. Iya. Karena gue tadi belum mencerna, pas gue mencerna kayak nggak mungkin deh. Jorok banget tuh anak. Mungkin bantal depan ruang TV, bantal kecil itu aja kali kan ada. Terus anak kecil kan baru pulang langsung main duduk-dudukin aja, maknya kan sebel dong. Buset nih anak. Bocah. Ya gitu kan. Ada juga pantangan untuk nyukur rambut di malam hari. Teman-teman kita yang usaha barbershop pasti kan bukanya sampai malam. Sama kayak gunting kuku. Mungkin zaman dulu gelap, takut salah motong. Nah berarti kalau misalnya udah di zaman sekarang, pamali zaman dulu harusnya nggak berlaku dong. Betul, tapi kan masih sering terdengar nih. Nggak boleh gitu pamali, gitu-gitu kan di orang tua kita. Kalau misalnya kalau debatin kayak, mah zaman sekarang udah beda, gini segala macam. Emang kira-kira nyokap lu mau kayak, oh iya Bob ya? Oh ternyata mama salah selama ini ya. Lu ibaratnya Mungkin gini, ya. lu diajarin sama bocah. Tadi si bocah tadi tuh yang abis berak kagak cebok, nyeramain lu. Botak, masih aja lu nyukur malam-malam. Udah dicukur juga masih gak ada nyukur. ngaruhnya kali, orang mau udah botak aja.